Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmayani dari kelas PMT 6A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika. Di sini saya akan menjelaskan RPP daring, RPP luring atau PJJ, dan RPP tatap muka untuk materi luas permukaan kubus dan balok. Oke, yang pertama kita masuk ke RPP daring. Nah, RPP daring atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Daring. Nah, di sini sekolahnya yaitu SMP Negeri 20 Pekanbaru, mata pelajaran matematika, kelas 8 semester genap, untuk alokasi waktu 2 kali 40 menit, untuk KD 3.9 dan 4.9, dan pertemuan itu pertemuan ke-1. Nah, materinya yaitu luas permukaan kubus dan balok. Untuk tujuan yang pertama, peserta didik mampu memperoleh rumus luas permukaan bangun ruang sisi datar yaitu kubus dan balok. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar yaitu kubus dan balok. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar yaitu kubus dan balok. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Media yang digunakan untuk dalam RPP daring ini, yang pertama Google Classroom, WhatsApp, Google Meet, dan buku pelajaran matematika kelas 8. Untuk alat atau bahannya yaitu buku tulis, pensil, penggaris, pena, gunting, kotak bekas, HP atau laptop, dan jaringan internet. Nah, untuk kegiatan pembelajaran pada bagian pendahuluan, yang pertama, guru mengucapkan salam, mengajak siswa untuk berdoa, mengecek kesehatan siswa, dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, guru menyampaikan garis besar materi tentang luas permukaan kubus dan balok secara online melalui Google Meet. Untuk kegiatan inti, yang pertama, guru mengirimkan bahan ajar LKPD pada Google Classroom dan mempresentasikan LKPD melalui Google Meet serta mengajak siswa untuk mengamati benda yang berada di sekitar. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi pembelajaran yang sedang dipresentasikan. Yang ketiga, guru mengajak siswa mengumpulkan informasi untuk memahami contoh permasalahan kontekstual yang diberikan dan mengerjakan LKPD yang telah dikirim sebelumnya. Yang keempat, guru membimbing siswa untuk mengolah informasi yang didapat dengan melakukan eksperimen. Dan yang kelima, guru dan siswa melakukan refleksi hasil yang telah didapat dari kegiatan eksperimen. Untuk bagian penutup, yang pertama, guru memberikan ungkapan terima kasih kepada siswa yang telah disiplin belajar dalam keadaan pandemi seperti ini. Yang kedua, guru memberikan soal latihan dalam bentuk file Word atau PDF yang dikirimkan di grup kelas yaitu di WhatsApp atau Google Classroom. Dan yang ketiga, guru memberikan informasi terkait waktu pengumpulan tugas dan memberikan informasi terkait materi pada pertemuan selanjutnya. Oke, kita masuk ke bagian penilaian. Jenis penilaiannya ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap, bentuk penilaiannya itu observasi, dan keterangan penilaiannya itu kerjasama, ingin tahu, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Yang kedua itu pengetahuan, bentuk penilaiannya itu penugasan atau tes tertulis. Keterangan penilaiannya yaitu tugas berupa file Word atau PDF pada grup kelas, WhatsApp atau Classroom. Yang ketiga, keterampilan, bentuk penilaiannya itu penilaian portofolio. Keterangan penilaiannya itu proses dan hasil pengumpulan tugas. Baiklah, di sini saya juga melampirkan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, berbasis pendekatan saintifik untuk materi luas permukaan kubus dan balok, yaitu untuk 1 pertemuan. Oke, selanjutnya, di sini saya juga melampirkan lampiran penilaian sikap. Nah, ini rubrik untuk penilaiannya. Ada indikator sikap bekerja sama, indikator sikap ingin tahu, indikator sikap disiplin, indikator sikap jujur, dan juga indikator sikap tanggung jawab. Nah, untuk setiap indikator itu memiliki 4 tingkatan, yaitu kurang baik, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, di sini juga akan dibubuhkan tanda centang pada kolom-kolom yang sesuai hasil pengamatan untuk pengamatan sikap. Di sini ditulis nama siswa. Nah, untuk sikapnya itu kerjasama, ingin tahu, disiplin, jujur, dan tanggung jawab tinggal dicentang pada kolom yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya itu ada lampiran penilaian pengetahuan. Nah, di sini ada beberapa soal yang akan diberikan oleh guru kepada siswa untuk dikerjakan. Nah, di sini dari soal-soal yang akan dikerjakan, guru akan melihat pengetahuan yang dimiliki oleh siswa.
Nah, ini adalah keterangan dari skor per soal yang akan diberikan guru. Selanjutnya, itu lampiran penilaian keterampilan. Nah, rubrik penilaiannya itu ada 4. Ada 4 aspek yang akan dinilai. Yang pertama, kelengkapan, ketepatan waktu pengumpulan, kerapian tugas, dan ketepatan pengerjaan tugas. Nah, di sini juga ada 5 tingkatan. Dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, selanjutnya, untuk kolom yang hasil pengamatan keterampilan, di sini tinggal dibubuhkan tanda centang, diisi nama siswa, dan untuk keterampilannya, itu ada kelengkapan, pengumpulan, ketepatan waktu pengumpulan, kerapian tugas, dan ketepatan pengerjaan tugas. Di sini tinggal dicentang untuk persiswanya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke RPP Luring. Nah, untuk RPP Luring atau PJJ, hampir sama dengan RPP Daring, cuman ada beberapa bagian yang berbeda. Untuk sekolah, yaitu SMP Negeri 20 Pekanbaru, mata pelajaran matematika, kelas 8 semester genap, untuk alokasi waktu 2 kali 40 menit, KD 3.9 dan 4.9, dan untuk pertemuan pertama. Nah, serta materinya yaitu luas permukaan kubus dan balok. Tujuannya, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memperoleh rumus luas permukaan bangun ruang sisi datar, yaitu kubus dan balok. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar, yaitu kubus dan balok. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar, yaitu kubus dan balok. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran, media yang digunakan untuk dalam RPP Luring atau PJJ ini adalah buku pelajaran matematika kelas 8 dan bahan ajar LKPD. Nah, untuk alat dan bahannya, itu buku tulis, pensil, penggaris, pena, gunting, serta kotak bekas. Nah, pada kegiatan pembelajaran, bagian pendahuluan, yang pertama, guru melakukan pertemuan dengan beberapa siswa di tempat yang telah disepakati. Yang kedua, guru mengucapkan salam, mengajak siswa untuk berdoa, mengecek kesehatan siswa, dan mengecek kehadiran siswa. Yang ketiga, guru menyampaikan garis besar materi tentang luas permukaan kubus dan balok. Nah, untuk kegiatan inti, yang pertama, guru memberikan bahan ajar LKPD kepada siswa, meminta siswa memahami LKPD, didampingi dengan buku pelajaran, serta mengajak siswa untuk mengamati benda yang berada di sekitar mereka. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Yang ketiga, guru mengajak siswa mengumpulkan informasi untuk memahami contoh permasalahan kontekstual yang diberikan dan mengerjakan LKPD yang telah diberikan sebelumnya. Yang keempat, guru membimbing siswa untuk mengolah informasi yang didapat dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama melalui eksperimen. Dan yang kelima, guru dan siswa melakukan refleksi hasil yang telah didapat dari kegiatan eksperimen. Nah, pada bagian penutup, yang pertama, guru memberikan ungkapan terima kasih kepada siswa yang tetap disiplin dalam belajar. Yang kedua, guru memberikan soal latihan yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Dan yang ketiga, guru menyampaikan informasi terkait materi pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk penilaian juga ada 3, yaitu penilaian sikap, bentuk penilaiannya observasi, penilaian pengetahuan, bentuk penilaiannya penugasan atau tes tertulis, dan jenis penilaian yang keterampilan, yaitu bentuk penilaiannya itu penilaian portofolio. Nah, selanjutnya untuk lampiran-lampirannya juga sama dengan yang tadi, yaitu LKPD, lampiran penilaian sikap, lampiran penilaian pengetahuan, dan lampiran penilaian keterampilan. Oke, selanjutnya kita masuk ke RPP Tatap Muka. Nah, untuk RPP Tatap Muka atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka, yang pertama sekolah itu SMP Negeri 20 Pekanbaru, mata pelajaran matematika, kelas 8 semester genap, alokasi waktu 2 kali 40 menit, KD 3.9 dan 4.9, dan pertemuan pertama. Nah, materinya yaitu luas permukaan kubus dan balok. Oke, untuk tujuan yang pertama, peserta didik mampu memperoleh rumus luas permukaan bangun ruang sisi datar, yaitu kubus dan balok. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar, kubus dan balok. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya, pada RPP Tatap Muka ini, media yang digunakan yaitu buku pelajaran matematika kelas 8, bahan ajar LKPD. Dan alat dan bahannya yaitu buku tulis, pensil, penggaris, pena, gunting, kotak bekas, dan juga spidol. Nah, untuk kegiatan pembelajaran, pada bagian pendahuluan yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak siswa untuk berdoa bersama. Yang kedua, guru mengecek kesehatan siswa dan mengecek kehadiran siswa. Yang ketiga, guru menyampaikan garis besar materi tentang luas permukaan kubus dan balok, serta memberi motivasi pentingnya memahami materi luas permukaan kubus dan balok.
pada bagian kegiatan inti, yang pertama, guru memberikan bahan ajar LKPD kepada siswa, meminta siswa memahami LKPD, didampingi dengan buku pelajaran, serta mengajak siswa untuk mengamati benda yang berada di sekitar. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Yang ketiga, guru mengajak siswa mengumpulkan informasi untuk memahami contoh permasalahan kontekstual yang diberikan dan mengerjakan LKPD yang telah diberikan sebelumnya. Yang keempat, guru membimbing siswa untuk mengolah informasi yang didapat dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama melalui eksperimen. Dan yang kelima, guru dan siswa melakukan refleksi hasil yang telah didapat dari kegiatan eksperimen. Nah, pada bagian penutup yang pertama, guru memberikan ungkapan terima kasih kepada siswa yang telah disiplin dalam belajar. Yang kedua, guru memberikan soal latihan yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Dan yang ketiga, guru menyampaikan informasi terkait materi pada pertemuan selanjutnya. Nah, pada bagian penilaian juga sama, yaitu jenis penilaiannya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, di sini saya juga melampirkan LKPD yang telah saya buat. Serta di sini juga ada lampiran penilaian sikap, lampiran penilaian pengetahuan, dan juga lampiran penilaian keterampilan. Oke, baiklah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.